kopi menjadi salah satu produk pertanian yang selalu menarik untuk dibicarakan. Bagaimana tidak? Tanaman tahunan yang mampu berproduksi hingga 20 tahun lamanya ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Menjamurnya warung-warung kopi hingga coffee shop juga menggambarkan bagaimana komoditas perkebunan yang satu ini masuk ke seluruh lapisan masyarakat, baik tua, muda, kelas ekonomi menengah ke bawah, sampai menengah atas mengkonsumsi kopi secara rutin. Dengan kondisi ini, tak heran jika permintaan pasar terhadap tanaman kopi cenderung stabil bahkan meningkat. Menurut sejarah, kopi pertama kali ditemukan oleh bangsa Afrika, tepatnya oleh orang-orang Ethiopia, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Kata kopi berasal dari bahasa Arab yang menyebutnya dengan kohwah, lantas diadopsi bangsa Turki dengan sebutan kahve, dan menyebar ke Belanda dengan nama kopi, baru kemudian diserap bangsa Indonesia dengan nama kopi. Dari runut sejarah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa popularitas kopi dimulai dari bangsa Arab yang mula-mula menjadikan kopi untuk minuman penambah energi. Utamanya, mereka biasa meminum kopi untuk menjaga energi saat menjalankan ibadah waktu malam hari. Kopi selanjutnya menyebar ke Eropa pada tahun 1600-an dan dibawa oleh seorang saudagar dari Venesia. Penyebaran kopi di Eropa tergolong cepat, sehingga permintaan terhadap minuman kopi meningkat, sementara suplainya masih sangat terbatas. Menjelang tahun 1700, bangsa Belanda menjadi salah satu bangsa di Eropa yang mula-mula membudidayakan kopi yang kian populer tadi. Dari sinilah tanaman kopi masuk ke Indonesia. Sebab masa itu, Nusantara ini masih berada dalam kekuasaan kolonialisme Belanda. Setidaknya ada 4 jenis kopi yang umum dikenali, yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Dari jenis-jenis tersebut, Arabica dan Robusta merupakan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Dan pada 2 kopi inilah bahasan konten kita kali ini akan berfokus. Tapi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya ya. Sudah? Oke, terima kasih sahabat. Kita mulai pembahasannya. Bagi sahabat yang akrab dengan nikmatnya seruput kopi, tentu tak lagi asing dengan nama kopi Gayo, kopi Toraja, atau kopi Solo Rajo. 3 nama populer tadi adalah contoh kopi Arabica yang dibudidayakan di Indonesia. Kopi Gayo merupakan kopi Arabica yang dibudidayakan pada dataran tinggi Gayo, Aceh. Dataran tinggi Gayo membentang di punggung Bukit Barisan dengan ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Kopi Toraja adalah varietas kopi Arabica yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan dan ditanam pada lokasi dengan ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Sementara, kopi Solo Rajo merupakan varietas kopi Arabica unggulan dari daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat dengan ketinggian lahan tanam rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Kopi jenis Arabica terkenal dengan kafeinnya yang lebih rendah, rasanya yang ramah dan nggak ngagetin. Sementara, Robusta memiliki rasa yang lebih pahit, bentuk biji lebih kecil, dan kafein yang cenderung lebih tinggi. Nah, masing-masing jenis kopi tentu memiliki penikmat dan fanatismenya yang sendiri-sendiri, sehingga permintaan terhadapnya selalu ada. Untuk proses budidaya, kopi Arabica cenderung lebih membutuhkan perawatan yang ekstra bila kita bandingkan dengan kopi Robusta, plus syarat ketinggian tertentu yang harus dipenuhi.
Kopi Arabica mensyaratkan lahan di dataran tinggi untuk dapat tumbuh dan berbuah, tepatnya pada rentang ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, dengan rentang suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Kopi jenis Arabica juga terbilang lumayan rentan terhadap hama bila dibandingkan dengan kopi Robusta. Namun, kesulitan-kesulitan ini tentunya seimbang dengan nilai ekonomisnya yang juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan kopi Robusta. Green bean atau kopi beras Arabica Gayo contohnya dijual pada kisaran harga 120.000 hingga 200.000 per kilogram, tergantung grade kopi yang juga mengacu pada perawatan, kualitas, dan penanganan pasca panennya. Harga ini berjarak cukup jauh bila dibandingkan dengan green bean Robusta yang cukup populer seperti Robusta Lampung, dengan rata-rata harga jual pada kisaran 35.000 hingga 60.000 per kilogram. Karena harganya yang relatif lebih murah, kopi Robusta identik dikaitkan dengan kopi bubuk seduh instan yang barangkali sahabat lagi minum sekarang. Namun demikian, bukan berarti kopi Robusta tidak memiliki jenis dengan grade tinggi layaknya kopi-kopi Arabica yang akrab dengan coffee shop premium. Lalu, kalau begitu, apa sih perbedaan mencolok di antara keduanya, dan sebaiknya kita pilih minum kopi yang Arabica atau Robusta? Begini perbedaannya. Perbedaan yang bisa kita identifikasi pertama adalah dari bentuk fisik tanaman dan bijinya. Sekilas, tanaman kopi Arabica dan Robusta terlihat sangat mirip. Namun, jika kita perhatikan lebih jauh, tanaman kopi Robusta memiliki daun yang lebih lebar bila dibandingkan dengan kopi Arabica. Pada bentuk biji juga terdapat perbedaan mencolok, di mana kopi Robusta berukuran lebih kecil dengan bentuk biji cenderung membulat, serta warna biji yang lebih gelap. Sementara kopi Arabica cenderung berbentuk elips atau lonjong dengan warna biji kering lebih terang dan ukurannya yang lebih besar jika dibandingkan dengan kopi Robusta. Tinggi tanaman juga berbeda antara Arabica dan Robusta. Jika petani tidak melakukan pemangkasan, kopi Robusta bisa mencapai tinggi 6 meter, sementara Arabica tumbuh sampai 4,5 meter saja. Perbedaan yang kedua terletak pada pola tanam dan perawatan pada keduanya yang jelas berbeda. Tanaman kopi Arabica harus ditanam pada lahan dengan ketinggian minimal 1000 meter di atas permukaan laut. Sementara, kopi Robusta dapat dibudidayakan pada dataran rendah. Walau dari banyak literatur yang kami temukan menyebut syarat tumbuh Robusta pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, namun literatur yang lain menyebutkan bahwa Robusta dapat tumbuh dan berbuah di bawah 600 meter di atas permukaan laut. Dari segi perawatan, kopi Robusta cenderung lebih tahan hama dan penyakit bila dibandingkan kopi Arabica. Tak heran jika budidaya kopi Arabica membutuhkan investasi yang juga lebih besar bila dibandingkan dengan Robusta. Namun begitu, saat ini, kopi Arabica menguasai 70% pasar kopi dunia, sementara Robusta 25%-nya. Salah satu negara penghasil kopi Arabica terbesar di dunia adalah Brazil. Sementara, Vietnam menjadi negara penghasil kopi Robusta terbanyak di dunia. Perbedaan selanjutnya terletak pada karakteristik dan rasa. Arabica dan Robusta memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda. Hal ini terkait dengan kandungan zat pada masing-masing jenis biji kopi. Kopi Arabica dikenal dengan karakter yang tidak terlalu pekat, warna sedikit lebih terang, dan berasa asam atau tidak terlalu pahit. Sementara, kopi Robusta memiliki bentuk pekat, berwarna gelap, dan rasa pahit yang lebih kuat.
Untuk sahabat penikmat kopi pemula, mungkin akan lebih baik memulai dengan Arabica karena rasanya cenderung ramah dan juga variatif. Namun, jika sahabat menyukai rasa pahit dan gurih pada kopi, tentunya Robusta bisa menjadi pilihan yang baik. Perbedaan rasa kopi ini juga terkait dengan kafein yang terkandung di dalamnya. Arabica memiliki kafein yang lebih rendah dari Robusta, namun kadar gula dan lemaknya lebih tinggi. Robusta memiliki tingkat keasaman atau acidity yang lebih rendah dari Arabica. Begitu pula dengan harga jualnya. Soal mana yang lebih baik diminum atau dibudidayakan, tentu kami kembalikan lagi pada sahabat semua. Karena kedua jenis kopi ini sama-sama memiliki pasar dan penggemarnya masing-masing. Jadi, secara bisnis, tetap ada peluang untuk keduanya. Baik sahabat, itu tadi pembahasan kita tentang kopi Arabica dan Robusta. Semoga video ini membantu sahabat untuk memahami karakteristik keduanya, atau mungkin membantu sahabat untuk memutuskan kopi mana yang akan sahabat budidayakan. Oh ya, kalau sahabat menyukai konten dengan format seperti ini, mohon beritahu kami. Masukan dan saran sahabat juga sangat kami harapkan. Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.